MBG adalah sebuah perspektif berpikir sangat mulia dari seorang presiden, Pak Prabowo Subianto, yang dia punya konsen tentang generasi. Pak Prabowo itu kan konsen terhadap sumber daya. Dia senang masyarakat Indonesia, terutama anak-anaknya, itu memiliki nutrisi yang baik, gizi yang baik, protein yang baik, kalori yang baik. Sehingga tumbuh tingginya cukup. Setelah itu mereka mengikuti pendidikan, maka dia buat Taruna Nusantara, sekolah rakyat. Dia ingin mengangkat anak-anak orang miskin menjadi setara. Kan itu yang menjadi harapannya. Maka gagasan mulia ini harus ditindaklanjuti dengan tindakan yang mulia. Makan bergizi gratis, yang melaksanakannya harus ikhlas. Makan bergizi gratis tidak boleh berubah mencari gizi gratis. Kan itu yang penting. Kalau tidak boleh berubah mencari gizi gratis, maka tingkat teknisnya harus benar. Pelaksana teknisnya kan saya sudah lihat itu. Bahwa satu porsi makanan 10.000 itu sudah dikasih untung 2.000. Maka tidak ada toleransi lagi kalau berkurang. Digarap dengan jujur saja sudah dikasih untung 2.000. Kalau dari 10.000 dikasih 2.000, berarti dia sudah dikasih 20% keuntungan. Nah, faktanya hari ini banyak kenapa terjadi keracunan. Satu, menggaji tenaganya murah. Karena menggaji tenaganya murah, maka pegawainya tidak mau terlalu larut dini hari untuk bekerja. Maka dia memasak jam 9 malam, bahkan jam 8. Masakan jam 8 malam dikirim dimakan jam 12 siang besoknya. Pertama. Yang kedua, bahan bakunya diambil bahan baku yang murah. Selain murah, antara dibeli dan dipasak jaraknya jauh. Yang ketiga, tray tempat makannya tidak dicuci dengan baik, tapi dicuci menggunakan barang-barang zat yang bisa menimbulkan efek bahaya. Kemudian yang keempatnya adalah alat makannya, dapur makannya tidak higienis, tangan yang digunakannya tidak higienis. Yang kelimanya adalah anak-anak yang makannya rentan. Karena dia masih usia pertumbuhan terhadap keracunan. Nah, seluruh problem ini terjadi oleh apa? Menurut saya, niat pelaksana yang melaksanakan. Maka SPPG-nya harus ditutup. Karena dia tidak berniat dengan baik untuk mensukseskan program presiden. Itu pertama. Sehingga orang yang bekerja profesional ikhlas. Kan ini yang harus dibangun. Sehingga ini menjadi kesuksesan. Yang kedua, dari sisi multiplier efek ekonomi. Jawa Barat 50 triliun per tahun, Pak. Ini harus dimindis dalam sebuah rencana pertanian yang memadai. Berapa kebutuhan pisang pada sebuah wilayah? Berapa pohon pisang yang harus ditanam sejak sekarang? Berapa kebutuhan beras? Berapa beras yang harus ditanam? Berapa kebutuhan ikan? Berapa ikan yang harus disiapkan? Berapa kebutuhan ayam? Ayam harus disiapkan. Semuanya. Siapa yang harus menyiapkan? Rakyat. Bagaimana caranya? Buat kurikulum pendidikan pertanian di sekolah-sekolah. Nanti di sekolah-sekolah itu digantung-gantungin adalah sayuran. Di belakang sekolah ditanemin. Anak-anak ke sekolah di sekolahnya harus pelihara kambing, pelihara ayam, pelihara ikan menjadi kewajiban bagi peningkatan kualitas diri dan akademis di sekolahnya itu menjadi daya ukur keberhasilan. Kan seperti itu. Nah, maka di pedesaan itu harus digerakkan itu menjadi kekuatan ekonomi. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka MBG dengan multiplier efek ekonomi akan melahirkan rakyat yang sejahtera. Orang punya produk, dijual menjadi produksi MBG, dimakan oleh anaknya. Bisa jadi anak sekolah punya telur, telurnya dijual melalui koperasi misalnya, dibeli kemudian atau langsung ke penyedia jasa MBG-nya, ke SPPG-nya, kemudian dia makan lagi, dia punya barang dijual dan dimakan lagi. Bagaimana duitnya berputar? Apakah Kang Deddy sudah punya proposal piloting untuk itu? Saya sudah menyiapkan itu sekarang. Nah, kemudian, tetapi ini akan menjadi sesuatu yang terbalik situasinya manakala penyelenggara MBG-nya itu distributor
pasok rantai makanannya dikuasai oleh orang yang punya modal, punya uang. Dia beli barang di mana saja, yang penting bisa mengirim. Kemudian mata rantainya hanya siklusnya itu juga. Maka ini tidak akan punya implikasi. Kemudian ketika disajikan, makanannya tidak sesuai dengan standarisasi apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo. Maka ini akan jadi bumerang. Nah, untuk itu, karena kita ingin program ini berhasil, maka semua rencana dilakukan bersama dan terintegrasi. Maka saya di Provinsi Jawa Barat memutuskan minggu depan, itu kita akan MOU dengan BGN. Saya akan bentuk Satgas untuk menangani MBG di Jawa Barat. Saya akan bikin ruang pelaporan di kanal YouTube saya, di seluruh media sosial saya boleh diposting dan disampaikan. Setiap hari guru tidak boleh mencicipi. Yang harus mencicipi adalah tenaga teknis yang memeriksa makanan sebelum makanan itu masuk ke sekolah. Jangan guru. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua siswa dan guru boleh memposting makanan yang diterima. Kalau nilainya kurang, maka saya bilang ada 3 hal yang akan saya lakukan sebagai gubernur untuk mengawal program ini. Pertama adalah sanksi administratif. Kedua, penutupan dapurnya. Yang ketiga adalah sanksi pidana. Kenapa? Kalau dari 10.000 dikurangi tinggal 7.000 atau 6.000, maka uang negara ini hilang dalam satu porsi makanan. Wah, itu saya terbayang ya. Kalau segera bisa dilaksanakan, diwujudkan, itu akan menjadi sebuah model inspiring bagi tempat-tempat lain. Dan kira-kira mulai kapan tuh bisa dieksekusi? Iya, sekarang sih kita udah mulai, Pak. Oh iya. Mendorong itu. Kurikulum saya itu sejak dulu pas jadi bupati itu sudah punya kurikulum itu. Jadi sekarang saya tinggal mendorong untuk Jawa Barat. Dan nanti sekolah itu begini aja, bahwa pelihara ayam itu adalah kurikulum sekolah. Nah, kalau sudah seperti itu, kita makmur.